setelah perjalanan hijrah dengan penuh kesemangatan, dengan penuh lika-liku, dinamika dan sebagainya, di bukan ujungnya, artinya proses itu ternyata alhamdulillah ya, saya pribadi sebagai, kalau antum guru, itu guru lah, gitu kan ya, murabi gitu kan ya. Itu saya pribadi sudah bisa menilai dan mengambil beberapa hasil gitu kan ya, masya Allah antum. Walaupun jujur saya pribadi saya tidak langsung ngajarin antum bahasa Arab, tapi sekarang antum bisa ngomong bahasa Arab dan bisa mengajarkan bahasa Arab. Allah. Kemudian Anda juga ngajarin antum Quran walaupun tidak detail A sampai Z gitu kan ya, tapi alhamdulillah antum bisa baca Quran dengan tartil dengan baik, fasih gitu kan ya. Kemudian hafalan pun ada dan bisa mengajarkannya juga. Nah, itu luar biasa nih. Jadi bahasa Arab dan Quran. Ada satu lagi ilmu yang antum melihat lebih menonjol tuh dalam kesehatannya. Yang tahu yang mana dulu, anak dulu penyakitan. Betul. Ya, kalau nyetir tuh kan sampai batuk-batuk, muntah-muntah. Kan, ya. Tapi sekarang berbalik nih. Anda jadi berguru ke antum nih masalah kesehatan ini ya. Terutama ya stamina para asatid gitu kan ya. Dijaga kesehatannya karena umat menanti ya dakwah kita semua insya Allah. Di antaranya saudara kita ini Iqbal ini alhamdulillah Allah berikan kelebihan juga, jadi aware untuk masalah kesehatan ya. Tidak hanya dalam dunia akademik bahasa Arab atau Qurannya, tapi kesehatan pun diperhatikan ya. Luar biasa nih, dan ini mungkin yang harus kita teladan bersama bahwasanya ya, falyanzur insanu ila ta'amih gitu kan ya. Makanannya dilihat karena kan asupannya ya. Itu apa yang istilahnya itu antum pertahankan ya, dan satu sih doa saya itu semoga antum bisa istiqomah ya kan, istiqomah dengan bahasa Arabnya, istiqomah dengan Qurannya, istiqomah dengan pola hidup sehatnya. Satu sih ketika dulu ana meminta sama Allah ketika ngantar-ngantar antum itu, istiqomahkan saya di jalan ini. Itu paling pertama karena anak khawatir dengan ujian cobaan yang sangat luar biasa, Allah lepaskan saya dari ini, Allah yang lepaskan, karena mungkin ketidaksukaannya Allah lagi dengan perilaku saya, na'udzubillah wal'iyazubillah. Selalu saya bilang, ya Allah istiqomahkan saya di jalan ini. Namun karena bersabar tadi ya alhamdulillah dengan keberkahan bermuajahah dengan antum itu, Allah datangkan keberkahan sehingga ilmu-ilmu yang lain Allah masukkan gitu. Jadi nggak hanya ilmu yang Allah titipkan yang berkaitan dengan antum kayak Al-Quran dan bahasa Arab tuh, tapi Allah tambahkan ini. Itulah salah satu keberkahan dan sabar karena anak pingin suatu saat nanti itu ilmu yang antum dapatkan anak sharekan ke lain, ilmu yang lain anak bisa sharekan ke yang lain. Karena anak ada guru anak juga ya kita tahu lah guru kesehatan kita semua Dr. Zaidul Akbar, masya Allah. Anak juga terinspirasi hidup sehat, yang tahu lah antum dari 2015 saya sering sakit-sakitan, badan saya ya 90 kiloan, 100 bahkan. Namun ketika anak menerapkan pola hidup sehat itu, saya lebih fit dan lebih pingin berdakwah hal yang lebih lagi selain bahasa Arab. Dan kenapa? Dalam Islam itu kan kaitan tentang kesehatan itu ada kaitannya ya, karena kalau kita nggak sehat, gimana kita mau dakwah? Nah, jadi karena itu juga yang membuat motivasi saya untuk sehat. Kenapa? Banyak, mohon maaf, asatis kita ini tidak memperhatikan itu. Nah, makanya mudah-mudahan ada suatu saat bisa masuk. Masalahnya Sahabul Bait yang menjamu gitu. Kalau Ustaz nolak kan nggak enak. Iya. Makanya Ustaz boleh makan, tapi ketika kita tahu saatnya sudah cukup. Karena kan nggak boleh juga terlalu kenyang kan. Prinsip Islam jelas. Kulu washrabu wala tusrifu kan. Jadi sehingga ya prinsip anak satu semenjak Allah kasih ilmu anak tentang bahasa Arab, Quran dan kesehatan ya sedikit demi sedikit ini, anak tuh pingin semua asatidz, teman-teman yang sudah ngaji itu jangan hanya sekedar ngaji, tapi perhatikan juga diri kita termasuk kesehatan. Kenapa? Kan Rasulullah yang bilang ada rezeki yang tidak terlihat apa kesehatan dan waktu luang ya kan? Ada dua, yaitu waktu luang dan kesehatan. Karena betul anak ketika dulu masih sekolah di Mesir
Ya mungkin teman-teman Anda di Mesir saksinya lah. Anda tuh muntah darah, ya asam urat. Di umur Anda masih belia. Masih muda, 23 tahun ya. Kan mulai ngaji itu 21, 20. Alhamdulillah Allah berangkatkan Anda ke Mesir itu di umur 22, 23 tuh. Ya teman-teman Anda yang di Mesir itu bilang, kayak orang tua kamu Bal. Badan gede, sakit-sakitan. Iya. Tapi itu menjadi poin, Ustaz. Wah, gara-gara apa? Kita beranggapan makan banyak itu sehat. Ternyata ya ketika anak belajar dari guru kita, Dr. Zaidul Akbar, nggak perlu banyak makan. Makanya beliau tuh selalu bilang, Ustaz, dalam hadis Nabi SAW itu kan udah jelas. Sepertiga itu kan, air, udara kan. Kenapa? Memang tubuh kita diciptakan untuk tidak banyak-banyak makan. Jadi dari ilmu yang antum berikan kepada ana, beliau berikan kepada ana itu semua ana saring. Someday ana akan mensyiarkan ilmu ini. Karena ilmu ini yang sangat luar biasa, Ustaz. Al-Quran bahasa Arab kesehatan. Al-Quran karena itu berkaitan, Ustaz. Karena Nabi SAW adalah manusia yang paling sehat, Ustaz. Dia wafat juga karena ya ada beberapa mengatakan beliau diracunkan sama wanita Yahudi yang diberikan kambing, ternyata beracun sampai beliau wafat. Intinya kan dari makan kan, falyanzur insan ila ta'ami. Maka dari itu anak pingin gitu, Ustaz, bisa menularkan antum dan keluarga karena penting untuk aware terhadap kesehatan. Jangan sampai apa ya, ketika kita sakit dengan ulah kita sendiri, kita dicat sama Allah zalim sama diri sendiri kan. Nah, itu yang anak khawatirkan, Ustaz. Makanya alhamdulillah saya bisa menerapkan itu dengan pelan, dengan sabar ya, karena saya udah menikmati semua apa yang saya makan. Jadi rasanya nggak ya makan sekedar aja gitu, Ustaz. Dan betul, Ustaz, banyak makan tuh agak lemah iman tuh. Betul. Kalau bahasa orang Medannya lemah iman tuh ya kan. Jadi agak lemah kita. Gitu, Ustaz. Jadi semoga bisa menginspirasi antum dan para asetiz yang lainnya untuk aware terhadap kesehatan. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ya, istiqomah dalam Al-Qur'annya, istiqomah dalam bahasa Arabnya, dan istiqomah dalam pola hidup Ustaz, insyaallah. Dan ana juga, Ustaz, mau menyampaikan sesuatu nih di depan antum. Saya tuh luar biasa, Ustaz. Saya itu semenjak ikut antum itu dan Allah ilhamkan saya bisa bahasa Arab dan Al-Quran dan sebagainya, itu hidup itu kayak mana, Ustaz? Jadi saya minta yang baik-baik aja. Jadi Allah pertemukan saya itu nggak pernah yang buruk-buruk. Jadi sama orang baik. Jadi ingat, ada hadis tuh al-arwahu junudum mujannada. Jadi tuh ruh itu dikumpulkan sama-sama yang itu. Dan itu selalu doa saya juga, Ustaz. Saya bisa dipertemukan sama antum, terus istiqomah sama antum, saya diketemukan sama guru kita yang satu lagi, itu luar biasa. Karena kalau kita makanan yang buruk dan fisik kita jadi buruk, pemikiran kita jadi buruk, nanti lingkungan kita tetap jadi buruk, Ustaz. Makanya, Ustaz, ana tuh kan ya dikit demi sedikit ngerasain namanya isi dapur antum. Karena dapurnya orang soleh itu insya Allah berkah. Saya itu kurang lebih 5 tahun sebelum saya berangkat ke Mesir itu, 3-5 tahun tuh ngerasakan makanan dapurnya guru saya. Dan harta beliau halal. Jadi saya tuh dibimbing sama Allah Subhanahu wa taala berteman atau dipertemukan sama orang-orang yang halal dan thayyib juga. Masya Allah, tabarakallah, Ustaz. Itu yang seharusnya orang yang sudah ngaji itu aware, Ustaz. Perhatikan pada apa yang dimakan dan dari mana dia dapat min untuk dimakan. Itu bagaimana hadisnya itu yang sering antum utarakan? An malihi min aina iktasabah wa aina anfaqah. Nah, jadi pentingnya apa yang kita makan dan dari mana sumbernya, Masya Allah. Insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Sebagai penutup, apa yang antum alami dari A sampai Z sampai hari ini, walaupun ini belum tuntas ya, betul, ini sangat relevan saya dengan sabda Rasulullah. Idza aradallahu bi 'abdi khairan yufaqihu fiddin. Oke. Ya, ketika Allah ya berkehendak kepada hambanya itu kebaikan, maka di antaranya apa? Allah faqihkan hamba tersebut dalam agama. Bukan banyak uang ya, Ustaz ya, tapi faqih terhadap agama. Faqih fiddin. Karena mohon maaf ya, ketika ad-din agama ini kita faham, dunia itu ngekor. Oke, I see. Dunia itu ngekor. Jadi para ulama itu kan warisannya apa? Ilmu. Ilmu. Sehingga Rasul pun tidak mewariskan harta, tapi
yuwarisu ya bukan dinaran tapi apa? Ya ilmu itu. Ilmu. Ya, dan ilmu ini kan bisa dibawa kemana-mana. Kalau harta ada penjaganya kan. Iya. Kalau ilmu itu luar biasa. Semakin menua kalau kita berilmu ini semakin cemerlang. Tapi Ustaz, mantap juga itu kata-katanya Ustaz. Iya. Yufaqihu fiddin. Betul. Karena kan orang zaman sekarang tuh nganggap ilmu mah nanti, yang penting mah uang dulu. Padahal sabda Rasulullah jelas Ustaz ya. Iya. Diberikan pemahaman agama itu khair. Betul. Betul Ustaz ya? Betul. Nah, jadi makanya Rasulullah SAW itu Sallallahu alaihi wasallam. ketika beliau jadi Intinya ada keselarasan ya antara kebaikan yang Allah kehendaki dengan tadi tafakuh fiddin. oke. Jadi kebaikan yang paling baik diisi Allah ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk apa? Bertafakuh fiddin. Maka jangan bosan-bosan, kan ya. Memang ada porsi kita di dunia. Betul. Ya, tapi kan porsinya itu coba lihat rumusannya adalah kejar akhirat, jangan lupa dunia. Tapi sebaliknya di lapangan terbalik. Kejar dunia, jangan lupa akhirat. Betul Ustaz. Ya, bagaimana akan mendapatkan kebaikan-kebaikan itu? Bedanya kalau kita tidak tadi bertafakuh fiddin. Maka penting ya pelajari agama di antaranya dengan mulazamah bersama guru-guru dengannya supaya tadi mendapatkan keberkahan tadi. Betul. Datan sanasibaka minad dunya Ustaz. Betul, insyaallah. Insyaallah berkah usahanya, berkah keluarganya, berkah hartanya dan berkah ya fisiknya juga insyaallah karena kesehatan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Barakallah.